Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Sofi Yunida Putri, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Kami dari kelompok B akan memaparkan materi bab 6 yang berjudul Intercompany Profit Transaction, khususnya pada plan aset. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maria Angela dengan nomor NPM akhir 70. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini dengan NPM akhir 151. Perkenalkan, nama saya Devina Zara dengan NPM akhir 180. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Mufid dengan NPM akhir 242. Nama saya Gadin Sagara Putri dengan NPM 365. Baik, yang pertama ada Intercompany Profit on Non-Depreciable Plan Asset. Nah, transfer aset tetap yang tidak dapat disusutkan antar perusahaan afiliasi dengan harga selain nilai bukunya itu menimbulkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas konsolidasi. Laba atau rugi antar perusahaan tersebut akan muncul di laporan laba rugi perusahaan penjual pada tahun penjualan. Tetapi karena belum direalisasi dari sudut pandang konsolidasi, maka harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Transaksi antar perusahaan atas aset tetap itu lebih jarang terjadi dibandingkan transfer persediaan, dan biasanya itu muncul saat merger atau reorganisasi perusahaan. Selanjutnya ada downstream sale of land. Di sini ada contoh, yakni Sun Corporation adalah anak perusahaan dari Pop Corporation yang 90% sahamnya itu diakuisisi seharga $540.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, biaya investasi itu sama dengan nilai buku dan nilai wajar dari saham yang diakuisisi. Laba bersih Sun untuk tahun 2016 adalah $140.000 dan pendapatan Pop itu tidak termasuk dari pendapatan Sun. Nah, sebesar $180.000. Pendapatan Pop itu termasuk keuntungan yang belum terrealisasi sebesar $20.000 atas tanah yang dibeli seharga $80.000 dan dijual kepada Sun seharga $100.000. Oleh karena itu, Pop membuat entry berikut dalam akuntansi untuk investasinya di Sun pada tanggal 31 Desember 2016. Jurnalnya adalah Investment in Sun pada income from Sun sebesar 126.000. Ini jurnal ini itu untuk mencatat 90% dari pendapatan Sun yang dilaporkan sebesar $140.000. Lalu ada jurnal yakni Income from Sun pada Investment in Sun sebesar $20.000. Itu untuk menghilangkan atau mengeliminasi keuntungan yang belum terrealisasi atas tanah yang dijual kepada Sun. Lalu selanjutnya, keuntungan penjualan tanah itu tidak diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi, dan tanah itu tetap dicatat di neraca konsolidasi sebesar biaya aslinya, yaitu $80.000. Nah, kita membuat jurnal seperti gain on sale of land pada land sebesar $20.000. Nah, jurnal ini untuk menghilangkan atau mengeliminasi keuntungan dari penjualan tanah antar perusahaan dan mengurangi nilai tanah ke harga perolehan. Lalu tahun-tahun setelah penjualan antar perusahaan itu jurnalnya adalah Investment in Sun pada land sebesar $20.000. Nah, jurnal ini itu untuk mengurangi nilai tanah ke harga pokok dan menyesuaikan akun investasi untuk menciptakan timbal balik dengan akun ekuitas Sun pada awal perolehan. Maksud saya Sun pada awal periode. Di sini ada penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas eksternal. Nah, tadi kan sudah dicontohkan bahwa penjualan kepada entitas internal, jadi internal konsolidasi itu saling melakukan kegiatan penjualan.
Nah, sekarang itu penjualannya dilakukan kepada entitas eksternal atau bukan entitas konsolidasi. Nah, asumsikan bahwa Son itu menggunakan tanah tersebut selama 4 tahun dan menjualnya seharga $130.000 pada tahun 2020. Nah, pada tahun penjualan Son melaporkan keuntungan sebesar 30.000, yakni 130.000 dikurangi dengan 100.000 biaya yang dibeli dari POP tadi. Lalu tetapi keuntungan bagi entitas konsolidasi itu adalah 50.000, yakni dicari dengan cara 130.000 hasil penjualan itu dikurangi 80.000 biaya bagi POP. Jadi biaya awal dari POP itu untuk mendapatkan tanah sebesar 80.000. Nah, POP itu mengakui keuntungan atas tanah tersebut pada tahun 2020 dengan metode ekuitas dengan menyesuaikan pendapatan investasinya. Pencatatan dalam pembukuan POP adalah investment in Sun pada income from Sun sebesar 20.000. Jurnal ini itu untuk mengakui laba yang sebelumnya ditangguhkan atas penjualan tanah kepada Sun. Baik, selanjutnya ada tampilan foto dari konsolidasi statement, consolidated statement. Nah, di sini seperti yang kita pelajari dari bab sebelumnya, hanya saja di sini ada penyesuaian, yakni di kolom adjustment and elimination tetap mengeliminasi income from Sun, sehingga di adjustmentnya itu debit, lalu ada gain on sale of land itu dihilangkan, sehingga di adjustment and eliminationnya itu di bagian sisi debit. Lalu ada penyesuaian non controlling interest share, yakni sebesar 140.000 dikali 10%, yakni $14, sehingga untuk mencari controlling share of net income itu sebesar 1.200 dikurangi 900 lalu dikurangi 14, sehingga menghasilkan 286. Lalu di sini tetap seperti yang kita pelajari dulu, retain earnings Sun itu dieliminasi, sehingga yang ditampilkan hanya retain earning dari POP. Nah, untuk di sini ada controlling share of net income sebesar perhitungan sebelumnya 286, sehingga 286 ditambah 414 hasilnya adalah 700 untuk retain earning bulan Desember tanggal 31. Lalu current asset juga ditambah. Di sini land mengalami penyesuaian, yakni berkurang 20 atau nilainya yang awalnya 100 berkurang 20, sehingga landnya di konsolidasi statement itu 80. Lalu untuk investment in Sun juga dieliminasi dengan cara penyesuaian, mengurangi sebesar 106 dan mengurangi sebesar 540, hasilnya 0. Lalu untuk total current asetnya itu 1654 ditambah land 80, sehingga total current asetnya 1734. Untuk liabilities ditambah juga. Untuk capital stock itu capital stocknya Sun dieliminasi, sehingga yang ditampilkan adalah capital stock dari POP sebesar 800. Lalu retain earning juga yang ditampilkan hanya retain earning yang perhitungan sebelumnya, yakni retain earning Desember 31, lalu ditambah dengan non controlling interest. Untuk di sini non controlling interestnya adalah akumulasi dari 14 dan 60, sehingga di consolidated statement itu non controlling interestnya adalah 74, sehingga 160 ditambah 800 ditambah 700 ditambah 74 menghasilkan 1734. Itu untuk total liabilities dan equities. Nah, total liabilities dan equities itu harus sama dengan total aset. Di sini asumsi tahun 2020 telah terjual kepada pihak luar
sehingga mengakui laba. Jurnalnya adalah investment in Sun pada gain online sebesar 20.000. Jurnal ini itu untuk menyesuaikan keuntungan atas tanah dengan keuntungan sebesar 50.000 dolar pada entitas konsolidasi. Selanjutnya ada upstream sale of land. Di sini diasumsikan bahwa POP itu membeli tanah yang disebutkan di bagian sebelumnya selama tahun 2016 dari anak perusahaannya yang 90% sahamnya dimiliki. Nah, Sun itu seperti sebelumnya, laba bersih Sun untuk tahun 2016 adalah 140.000 dan pendapatan POP itu tidak termasuk dari pendapatan Sun sebesar 180.000. Namun laba yang belum terrealisasi sebesar 20.000 dari penjualan tanah antar perusahaan sekarang tercermin dalam pendapatan Sun, bukan POP. Dalam pencatatan investasinya di Sun pada akhir tahun 2016, POP itu membuat entry sebagai berikut. Nah, jurnal yang dibuat untuk POP itu adalah investment in Sun pada income from Sun sebesar 126.000. Nah, jurnal ini itu untuk mencatat 90% dari pendapatan Sun yang dilaporkan sebesar 140.000. Lalu ada jurnal yang dibuat juga, yakni income from Sun sebesar 18.000 pada investment in Sun sebesar 18.000. Nah, apa perbedaannya dari yang sebelumnya? Jadi untuk downstream itu adalah penjualan dari entitas parent kepada entitas subsidiary atau entitas anak. Nah, untuk keuntungan ini itu tidak dibagi untuk NCI karena keuntungan ini untuk parent. Lalu untuk upstream itu adalah sistem ketika entitas anak itu menjual kepada entitas parent, sehingga laba atau pendapatan dari penjualan anak ke parent itu dibagikan kepada persentase parent dengan persentase NCI, sehingga di sini ditulis keterangan untuk menghilangkan 90% dari keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 20.000 atas tanah yang dibeli dari Sun. Jadi 90% ini adalah kepemilikan POP kepada Sun, lalu dikalikan dengan 20.000 dolar, yakni 20.000 itu merupakan laba yang belum terrealisasi sebesar 20.000 tadi. Selanjutnya ada jurnal eliminasi di tahun berikutnya ketika tanah masih dimiliki oleh grup. Jurnalnya adalah investment in Sun sebesar 18.000, lalu non-controlling interest sebesar 2.000, pada land sebesar 20.000. Jurnal ini untuk mengurangi nilai tanah ke harga pokoknya dan menyesuaikan akun investasi serta kepentingan non pengendali awal untuk menciptakan timbal balik dengan akun ekuitas Sun pada awal periode. Lalu di sini ada gambar terkait consolidated statement, namun bedanya yang sekarang adalah untuk upstream sale, sedangkan yang sebelumnya adalah untuk downstream sale. Nah, perhitungannya kurang lebih sama, namun perbedaannya terletak pada non-controlling interest share, di mana apabila upstream sale itu adalah untuk mencari NCI share-nya adalah 140.000 dikurangi 20.000 lalu dikalikan 10% sehingga menghasilkan 12. Sedangkan yang sebelumnya adalah 14. Untuk NCI share-nya adalah 14 untuk yang sebelumnya, yakni downstream. Sedangkan yang upstream yang sekarang adalah 12. Selanjutnya mengenai sell-in suspended to outside entity, di mana POP yang sebelumnya menggunakan tanah Sun selama 4 tahun berhasil menjualnya di tahun 2020 seharga 130.000, yang mana menghasilkan keuntungan sebesar 30.000 dari harga perolehannya 100.000. Namun keuntungan bagi entitas konsolidasi adalah sebesar 50.000. Maka POP harus menyesuaikan pendapatan investasi dari Sun pada tahun 2020 dengan jurnal investasi pada Sun sebesar 18.000 atas pendapatan dari Sun sebesar 18.000. Keuntungan sebesar 30.000 tadi ditambahkan dengan hasil kenaikan pendapatan investasi sebesar 18.000 agar dalam kertas kerja konsolidasi penyesuaian keuntungan POP sebesar
30.000 tadi menjadi keuntungan konsolidasi sebesar 50.000. Dengan jurnal, investasi pada SON 18.000, kepentingan NCI 2.000 atas keuntungan tanah 20.000. Selanjutnya ada intercompany profits on depreciable plan asset, di mana perusahaan harus mengeliminasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari penjualan perusahaan aset tetap dari laporan induk dan konsolidasi hingga direalisasi melalui penjualan luar atau penggunaan konsolidasi. Kompleksitasnya adalah penyusunan mempengaruhi pendapatan tahunan, berlaku untuk aset yang disusunkan depresi atau amortisasi. Selanjutnya ada mengenai penjualan arus ke bawah atau downstream, di mana pada tahun penjualan, semua keuntungan atau kerugian dari pendapatan investasi induk dan laporan konsolidasi harus dieliminasi. Downstream juga menghapus keuntungan atau kerugian dengan menyesuaikan aset tetap ke biaya perolehan tersusut konsolidasi, sama seperti aset yang tak disusutkan. Berikutnya mengenai downstream sale at the end of the year, di mana PAM menjual mesin kepada SON yang telah dimilikinya sebesar 80% pada 31 Desember 2016 sebesar 80.000, yang bernilai buku 50.000 dari biaya perolehan dikurangi penyusutan 40.000, di mana 80.000 ini akan menghasilkan keuntungan sebesar 30.000. Pembukuan pada PAM adalah cash 80.000, accumulated depreciation 40.000, atas mesin 90.000 dan gain on sale of mesin sebesar 30.000. Sedangkan pembukuan SON adalah mesin pada kas sebesar 80.000. Lalu, untuk penyesuaian yang harus dilakukan oleh PAM untuk mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi adalah income from SON pada investment in SON sebesar 30.000. Lalu, laporan konsolidasinya ada gain on sale of machinery dan mesin sebesar 30.000. Berikutnya adalah downstream sale at the beginning of the year, di mana penjualan PAM ke SON mesin masih memiliki sisa manfaat 5 tahun dan tanpa nilai residu dilaksanakan pada tahun 1 Januari 2016. SON harus melakukan penyesuaian sebesar 16.000, di mana 10.000 adalah biaya perolehan dan 6.000 adalah keuntungannya belum direalisasi. Jurnal penyesuaian yang harus ditulis oleh PAM adalah income from SON pada investment in SON sebesar 30.000 dan investment in SON pada income from SON sebesar 6.000. Lalu efeknya pada consolidation work paper adalah sebagai gambar berikut ini, di mana beberapa eliminasi dan reduksi harus tulis. Lalu juga ada jurnal dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengenai keuntungan belum direalisasi yang realisasinya bertahap, yaitu investment in SON atas income from SON sebesar 6.000. Lalu pada tahun 2017 juga ada jurnal konsolidasi yang berupa investment in SON 24.000, accumulated depreciation 6.000 pada mesin sebesar 30.000. Selanjutnya adalah mengenai upstream sale of depreciable plan asset, di mana keuntungan atau kerugian belum direalisasi dari anak ke induk harus menyesuaikan pendapatan investasi untuk bagiannya atas keuntungan yang belum direalisasi dan pengakuan pendapatan secara bertahap melalui penyusunan. POP yang memiliki 80% dari SON membeli truk dari SON sebesar 12.000 dengan laba 3.000, sisa manfaat 3 tahun dan residu 3.000. Maka pembukuan dari SON adalah cash 12.000, accumulated depreciation 5.000, truk 14.000, dan gain on sale of truck sebesar 3.000. Sedangkan pembukuan pada SON pada 1 Januari adalah truk pada cash 12.000, lalu pada 31 Desember ada depreciation expense dan accumulated depreciation sebesar 3.000, dan investment in SON terhadap income from SON sebesar 38.400. Selanjutnya kita akan masuk pada effect of upstream sale on consolidation work papers. Di kasus ini kita akan membahas tentang upstream, yang dimana upstream sale itu merupakan subsidiary, penjualan dari subsidiary ke parents yang mempengaruhi investment account pada parents, terus juga non-controlling interest pada NCI, dan juga work paper konsolidasi. Di kasus ini subsidiary itu menjual truk kepada parents, yang dimana mendapatkan untung sebesar $3.000 dan juga dengan umur sisa 3 tahun. Dampaknya adalah gain tidak boleh langsung diakui penuh karena masih dalam satu grup dan belum direalisasikan. Dan juga penyesuaian pada parents atau equity methodnya itu ada pada investment income dihitung, yang dimana dikurangi di bagian unrealized gain dan juga ditambah di bagian realisasi sebagian, yaitu via depresiasi, yang nanti hasilnya yaitu investment income-nya lebih kecil dari laba normal.
Selanjutnya di sini kita akan membahas pada tahun 2016 yang dimana tahun penjualannya. Ada penyesuaian atau jurnal yang dibuat, ada 5 jurnal. Yang pertama jurnal untuk eliminasi current year's effect of unrealized gain from depreciation account, yaitu accumulated depreciation pada depreciation expense sejumlah $1.000. Terus yang kedua ada gain on sale of stock dan juga trucks bagian kredit sejumlah $3.000. Nah, jurnal ini tuh digunakan untuk mengeliminasi unrealized gain dan juga mereduce trucks to a cost basic. Yang ketiga ada income from Sun dan investment in Sun. Nah, jurnal ini itu digunakan untuk mengeliminasi investment income dan juga menyesuaikan investment account dari beginning of the period balance. Yang keempat ada NCI share pada non controlling interest yang untuk memasukkan NCI pada pendapatan anak. Yang terakhir ada equity of Sun pada investment in Sun dan juga NCI Januari tahun 2016 to eliminate reciprocal investment and equity accounts and to establish beginning non-controlling interest. Selanjutnya kita masuk pada pencatatan di tahun 2017 yang dimana jurnalnya tuh ada 5 jurnal yang masih dengan sama, cuman terdapat perbedaan di bagian jurnal kedua, yaitu untuk mengeliminasi efek di tahun 2016, efek unrealized gain-nya from accumulated depreciation and truck accounts. Nah, untuk jurnal sendiri tuh ada di accumulated depreciation dan investment in Sun serta non-controlling interest pada trucks. Nah, accumulated depreciation ini sejumlah $1.000, investment in Sun sejumlah $1.600, dan non-controlling interest sejumlah $400. Nah, terakhir ini ada jurnal di tahun 2018 yang dimana tahun 2018 ini sisa unrealized gain-nya itu sejumlah $1.000 yang tercatat di awal tahun 2016 adalah $3.000. Nah, untuk di jurnal B sendiri yaitu ada accumulated depreciation sejumlah $2.000, itu didapat dari jumlah akumulasi depresiasinya. Nah, untuk di bagian investment in Sun sendiri itu merupakan investment in subsidiary yang sejumlah 80%, yaitu $800. Dan kemudian ada non-controlling interest merupakan sisa dari jumlah NCI shares-nya. Untuk sisa jurnalnya dari 2018 sama seperti 2017. Ada penjualan aset tetap tidak pada nilai wajar. Jadi pada slide pertama ini aku akan menjelaskan tentang penjualan aset tetap antara perusahaan atau intercompany. Jadi ini adalah suatu transaksi antar perusahaan induk dan anak perusahaan. Yang jadi perhatian utama di sini adalah harga jualnya, karena tidak selalu sama dengan nilai wajarnya. Bisa jadi lebih rendah maupun lebih tinggi. Kalau dijual lebih rendah dari nilai wajar, berarti perusahaan sebenarnya itu mengalami kerugian, tetapi kerugian itu harusnya sudah diakui sebelumnya, bukan langsung saat transaksi. Sebaliknya, kalau dijual lebih tinggi dari nilai wajar, itu juga bisa jadi masalah karena bisa merugikan pihak tertentu. Misalnya para pemegang saham non-pengendali bisa dirugikan atau malah diuntungkan secara tidak adil. Dampaknya transaksi seperti ini bisa menimbulkan ketidakadilan bahwa mengarahkan dugaan manipulasi, dan yang paling penting laporan keuangan ini tidak akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Lalu di bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang penjualan aset tetap antar perusahaan yang menghasilkan rugi dan bagaimana perlakuan dalam laporan konsolidasinya. Jadi contohnya perusahaan ini menjual mesin ke anak perusahaan dengan harga 20.000, padahal nilai bukunya sendiri 30.000, yang artinya ada kerugian sebesar 10.000. Tapi perlu diingat, karena ini transaksi antar perusahaan dalam satu grup, rugi itu belum dianggap benar-benar terjadi. Jadi pada laporan konsolidasi sendiri, rugi ini harus dieliminasi. Namun rugi ini tidak langsung dihapus begitu saja, melainkan diakui secara bertahap sesuai dengan umur manfaat aset. Misalnya umur manfaatnya 5 tahun, maka setiap tahun akan dialokasikan sebesar 2.000. Di tahun pertama dilakukan jurnal menghilangkan rugi antar perusahaan dan menyesuaikan nilai aset serta penyusutan agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Lalu di tahun berikutnya, penyesuaian akan terus dilakukan setiap tahun. Laba konsolidasi akan berkurang sebesar 2.000 karena penyesuaian penyusutan. Jadi pada intinya, rugi dari transaksi antar perusahaan ini tidak langsung diakui penuh, namun disebar selama umur aset yang ada. Tujuannya supaya laporan keuangan konsolidasi ini mencerminkan kondisi yang lebih akurat dan tidak dipengaruhi oleh transaksi internal lainnya. Kasus konsolidasi antara PAM Corporation dan Sun Corporation. Jadi ceritanya itu PAM ini membeli 90% saham Sun pada tanggal 3 Januari 2016 sebesar $450 dan nilainya sama dengan nilai wajarnya. Pada artinya, di awal ini tidak ada selisih untuk diakuisisi. Nah, itu setelah ini mereka itu melakukan beberapa transaksi antar perusahaan intercompany yang berkaitan dengan aset tetap. Ini penting banget karena transaksi ini harus kita eliminasi saat konsolidasi itu terjadi. Jadi yang pertama ini ada transaksi yang terjadi pada tahun 2016, yaitu PAM menjual tanah ke Sun dan mendapatkan keuntungan sebesar 5.000. Namun di 2018 tanah itu dijual lagi oleh Sun ke pihak luar dan rugi sebesar $1.000, yang artinya selama tanah itu masih di dalam grup, laba 5.000 tadi itu sebenarnya belum terrealisasikan. Jadi harus dieliminasi terlebih dahulu. Baru setelah dijual ke pihak luar, laba atau rugi itu benar-benar dianggap terjadi. Lalu yang kedua ini ada transaksi di tahun 2017, yaitu Sun menjual peralatan ke PAM dengan keuntungan $20.000. Namun peralatan ini masih dipakai hingga tahun 2018 dan mempunyai manfaat umur sebesar 5 tahun. Jadi karena ini juga termasuk transaksi internal, laba 20.000 itu juga belum boleh diakui oleh laporan konsolidasi. Sebaiknya laba ini disesuaikan dengan cara bertahap melalui penyusutan selama 5 tahun. Jadi tiap tahun akan melakukan penyesuaian supaya nilai aset di laporan konsolidasi ini tetap mencerminkan nilai yang sebenarnya. Lalu untuk transaksi ketiga ini pada tahun 2018, jadi PAM ini menjual bangunan ke Sun dengan keuntungan $32.000 dan bangunan ini memiliki sisa umur 8 tahun dan masih dimiliki Sun hingga akhir 2018. Sama seperti sebelumnya, laba 32.000 ini juga belum direalisasikan, jadi harus dieliminasi terlebih dahulu. Lalu nanti kita akan disesuaikan secara bertahap melalui penyusutan yang 8 tahun itu tadi. Oke, sekarang aku membahas tentang metode equity cost atau equity method. Jadi pada kertas kerja konsolidasi yang ada di exhibit 64 ini, kita bisa lihat bahwa PAM ini menggunakan metode ekuitas. Jadi ada dua indikator utama, yaitu yang pertama ada dari laba bersihnya sendiri. Jadi laba bersih PAM itu sebesar $300.000 dan jumlah ini sama persis dengan controlling share of net income di laporan konsolidasi, yang artinya PAM ini sudah mengakui bagiannya atas laba langsung di laporan keuangannya. Ini adalah ciri dari metode ekuitas. Lalu yang kedua dari retained earning atau laba ditahan. Jadi kita juga bisa melihat bahwa laba ditahan PAM sama dengan laba ditahan konsolidasi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada penyesuaian besar lagi dari konsolidasi karena sebagian besar ini sudah dicatat sebelumnya oleh PAM melalui metode ekuitas. Jadi kalau misalnya laba bersih induk sama dengan controlling share atau retained earning induk sama dengan konsolidasi, maka indikasi itu kuat bahwa perusahaan ini menggunakan metode equity atau Baik, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi akun investasi PAM ke Sun menggunakan metode ekuitas per 31 Desember 2018 khususnya pada aset tetap. Jadi fokusnya di sini adalah bagaimana kita menyesuaikan akun investasi karena adanya transaksi internal yang belum sepenuhnya real secara konsolidasi. Lalu di sebelah kiri adalah pergerakan akun investment in Sun tahun 2017 ke 2018, dimulainya dari saldo awal sekitar 540.000, lalu disesuaikan dengan dikurangi unrealized profit tahun sebelumnya, ditambah bagian laba Sun tahun berjalan, lalu disesuaikan dengan penjualan aset antar perusahaan dan dikurangi oleh dividen yang menghasilkan hasil akhir sebesar 546.200.
Lalu untuk jurnal eliminasinya yaitu yang pertama jurnal terkait dengan penjualan tanah dari Pamukesan pada tahun 2016 dengan keuntungan sebesar 5.000 dolar, yang dimana awalnya keuntungan ini itu ditangguhkan karena masih dianggap dalam satu grup. Nah, di tahun 2018 tanahnya akhirnya ini dijual ke pihak luar, yang artinya keuntungannya ini sekarang boleh diakui. Maka jurnalnya adalah Investment Insan pada gain online sebesar 5.000. Selanjutnya jurnal yang kedua yaitu kasus upstream jadi Sun ke PAM. Nah, Sun ini menjual peralatan ke PAM dengan laba sebesar 20.000 yang disusutkan selama 5 tahun. Berarti tiap tahunnya itu sebesar 4.000. Nah, di awal 2018 ada laba yang belum direalisasi sebesar 16.000. Karena ini upstream, jadi 90% ke Indo, 10%-nya ke NCI. Nah, 90%-nya ke Indo ini sebesar 14.400, 10% ke NCI-nya sebesar 1.600. Maka jurnal eliminasinya yaitu Investment Insan sebesar 14.400, NCI sebesar 1.600, dan akumulasi depresiasi sebesar 8.000 pada depresiasi expense sebesar 4.000 dan equipment sebesar 20.000. Lalu jurnal yang ketiga yaitu eliminasi bangunan downstream. Nah, kalau ini kebalikan dari upstream, yaitu downstream sendiri yaitu PAM ke Sun. Nah, PAM ini menjual bangunan dengan laba sebesar 32.000. Karena masih dalam satu grup, laba ini belum boleh diakui, jadi harus dieliminasi terlebih dahulu, yaitu gain on building sebesar 32.000 pada building sebesar 4.000. Lalu ditambahkan dengan penyesuaian penyusutan yaitu akumulasi depresiasi sebesar 32.000 dan depreciation expense sebesar 4.000. Lalu pada slide kali ini merupakan lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu jurnal yang keempat, yaitu eliminasi pendapatan investasi dan dividen, yang dimana jurnalnya yaitu income from Sun sebesar 52.600 pada dividen sebesar 27.000 dan investment in Sun sebesar 25.600. Lalu jurnal yang kelima yaitu pengakuan pendapatan untuk NCI, yang dimana jurnalnya adalah NCI share sebesar 8.400 pada dividen sebesar 3.000 dan NCI sebesar 5.400. Lalu jurnal yang terakhir atau jurnal yang keenam yaitu eliminasi akun entitas anak dengan akun entitas induk, yang dimana jurnalnya adalah return earning sebesar 200.000, capital stock sebesar 400.000 pada investment in Sun sebesar 540.000 dan NCI sebesar 60.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian sebelah kanan, yaitu merupakan kasus ketika barang yang awalnya persediaan di Indo lalu dijual ke anak tetapi dipakai sebagai aset tetap. Nah, diasumsikan POP ini menjual komputer ke Sun sebesar 200.000 dolar. Padahal biaya produksinya itu cuma 150.000 dolar. Jadi ada laba sebesar 50.000 dolar. Nah, sama Sun ini komputernya ini nggak dijual lagi, tetapi dipakai sebagai aset kantor dengan umur 5 tahun. Yang artinya laba 50.000 ini belum boleh diakui penuh, tetapi akan direalisasikan sedikit demi sedikit melalui penyusutan. Nah, di tahun pertama terdapat dua jurnal utama. Yang pertama yaitu eliminasi penjualan dan penyesuaian aset, yang jurnalnya yaitu sales sebesar 200.000 pada COGS sebesar 150.000 dan equipment sebesar 50.000. Nah, hal ini itu bertujuan untuk menghapus transaksi internal dan menurunkan nilai aset dari 200.000 ke 150.000. Pada slide kali ini merupakan lanjutan dari slide sebelumnya, yang dimana merupakan jurnal penyesuaian penyusutan karena Sun ini nyusutinya dari harga 200.000 dolar. Jadi jurnalnya yaitu akumulasi depresiasi sebesar 10.000 pada depresiasi expense sebesar 10.000. Hal ini itu buat menghilangkan penyusutan dari laba yang belum real. Lalu pada tahun kedua mulai ada perubahan yang paling penting, yaitu di mana laba 50.000 tadi mulai terrealisasi sedikit demi sedikit lewat pemakaian aset. Jadi jurnal yang kedua yaitu investment in Sun sebesar 40.000 dolar
akumulasi depresiasi sebesar $20.000 pada equipment sebesar $50.000 dan depresiasi expense sebesar $10.000. Kenapa 40.000? Karena total dari 50.000 yang sudah direalisasi sebesar 10.000 di tahun pertama, maka sisanya sebesar 40.000. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya polanya tetap konsisten dengan akumulasi depresiasi naik terus tiap tahun, lalu investment insan akan turun karena laba semakin terrealisasi, lalu equipment tetap dikoreksi sebesar 50.000 dan depresiasi expense itu tetap disesuaikan tiap tahunnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pemaparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.